Assalamualaikum, welcome back to my channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Sekarang sudah memasuki bulan Maret, bulan ketiga di tahun 2021. Gimana nih keadaan keuangan teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya, semuanya lancar-lancar aja, tetap bisa menabung dan semakin ditambah rezekinya. Amin. Nah, seperti biasa untuk di awal bulan aku selalu buat budget and save setelah gajian ya. Jadi untuk bulan Maret ini aku menggunakan metode yang berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya. Biasanya kan untuk beberapa bulan kemarin aku menggunakan metode 10, 40, sama 50 ya. Jadi yang 10%-nya untuk tabungan, terus 40%-nya untuk kebutuhan yang berubah-ubah, dan 50% itu digunakan untuk kebutuhan tetap. Nah, untuk yang bulan Maret ini aku menggunakan metode 20, 50, dan 30. Jadi 20-nya untuk tabungan, 30-nya untuk keinginan, dan 50%-nya itu untuk kebutuhan tetap atau kebutuhan yang memang akan dikeluarkan di bulan ini gitu ya. Jadi dengan menggunakan metode ini aku berharap sih bisa lebih banyak lagi menabungnya di tiap bulannya gitu. Dan sebenarnya ini masih percobaan juga sih, apakah aku nanti mampu 1 bulan ke depannya dengan budget segitu gitu ya. Ya dicoba aja ya, semoga aja bisa. Kalau berusaha kita pasti bisa kan. Jadi aku bikin dulu di sini, aku tulis pendapatanku. Untuk bulan ini aku anggarkan berapa ya untuk pengeluaran dan segala kebutuhannya. Kemudian gak lupa juga aku catat untuk menabung, karena di sini anggaranku sebesar 1 juta, jadi aku gunakan untuk menabung itu sebesar 200.000. 20%-nya ya. Dan selanjutnya untuk kebutuhan tetap itu seperti bulan kemarin ada arisan, terus paket internet, terus untuk dikasih kakek sama nenek, terus sedekah juga, dan untuk bibi. Kemudian ada yang terakhir itu untuk bensin ya. Jadi di bensin ini aku masukkan lagi ke kebutuhan. Semuanya total itu 500.000. Kemudian juga aku tulis di kolom keinginan itu. Nah, untuk yang bulan ini sih gak jauh berbeda dari yang bulan-bulan kemarin. Jadi itemnya itu ada untuk jajan, terus untuk belanja, dan untuk dana darurat juga. Dan terakhir ini aku tulis catatan sebagai reminder juga sih buat aku bahwa uang itu tidak akan pernah cukup kalau kita gunakan untuk memenuhi lifestyle kita atau gaya hidup kita. Tetapi uang itu akan cukup kalau kita gunakan untuk kebutuhan kita. Jadi yang namanya gaya hidup tidak akan pernah cukup mau uang kita berapapun ya. Jadi gimana caranya kita belajar menjadi pribadi yang lebih sederhana lagi ya, setidaknya bisa disesuaikan dengan pendapatan kita lah ya. Meskipun pendapatan kita kecil, tapi kita tidak punya hutang dan
kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi, itu sudah cukup ya, dan kita perlu bersyukur banget karena masih banyak di luar sana orang-orang yang mungkin masih di bawah kita gitu kekurangannya, masih sehari-harinya belum bisa mencukupi kebutuhannya dengan baik, dan masih banyak hutang juga. Nah, kita perlu bersyukur. Dengan tidak punya hutang aja itu kita perlu bersyukur sih. Nah, selanjutnya seperti biasa aku bikin daftar untuk pengeluaran. Jadi di sini aku mencatat pengeluaran apa aja yang aku gunakan untuk belanja, terus untuk makan atau jajan, terus untuk kebutuhan yang lain. Misalnya nih, kalau untuk kebutuhan yang lain aku nanti bakalan tulis jika aku memakai dana daruratku untuk apa gitu. Dan aku juga bikin di sini list tentang belanjanya, budgetnya itu. Dan aku juga bikin di sini list untuk budget di belanja itu berapa dan total yang sebenarnya dihabiskan berapa. Sama juga untuk yang makan dan kebutuhan yang lain itu. Jadi nanti misalnya ada uang lebih, bisa aku taruh di ekstra. Nah, untuk yang terakhir ini aku bikin saving tracker. Kebetulan kemarin itu untuk tantangan menabung aku yang 1 juta itu alhamdulillah sudah terpenuhi ya, sudah mencapai target. Jadi aku bikin lagi untuk sebenarnya sama sih, tantangan menabung juga ya, cuman di sini aku kasih judul saving tracker aja gitu, biar agak berbeda dengan sebelumnya. Dan di sini aku juga bikin model seperti puzzle gitu ya, biar lebih menarik aja sih nanti ngisinya. Dan untuk target juga sama seperti sebelumnya, aku di sini menargetkan untuk menabung sebesar 1 juta ya di tantangan menabung ini. Nah, di sini aku juga buat amplop baru ya. Jadi biasanya kalau sebelumnya aku kasih nama fixed expense dan variance expense, jadi di sini aku bikin baru ya, untuk warna baru aja sih. Dan untuk amplop yang simpanan itu tetap sama, tetap pakai amplop yang sebelumnya. Dan ya tinggal masukin uang yang tadi udah disiapkan ke masing-masing pos yang sudah ditulis tadi. Dan udah deh, segitu dulu video kali ini. Semoga membantu dan semangat menabung buat teman-teman semua. Jangan patah semangat, tetap berusaha. Semua pasti akan lebih baik jika kita berusaha. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.